Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kita lanjutkan diskusi tentang analisis data eksperimen. Kemarin kita membicarakan tentang eksperimen dependen, ya. Sekarang ini kita bicara tentang eksperimen independen. Mohon izin untuk share. Baik, kita awali diskusi dan simulasi kita dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada di modul 12, uji T independen. Uji T tidak berpasangan, ya, merupakan uji parametrik, ya, karena sudah dihitung homogenitasnya, dihitung linearitasnya, ya, lalu dihitung juga eh, sudah diuji, ya, validitas, validitas, normalitas sudah. Jadi masuklah ke perhitungan uji T independen yang merupakan jenis uji parametrik dengan menghitung perbedaan min, ya, nilai rata-rata dari dua kelompok yang tidak berpasangan karena sampelnya berbeda, ya, sehingga dikenal ada kelas kontrol. Berarti ada sekian orang, misalnya 25 orang, lalu ada kelas eksperimen, jumlahnya misalnya 25 atau berapa, tidak usah sama, ya, karena yang diambil adalah nilai rata-rata. Nah, ini ada simulasi, judulnya pengaruh metode ikhlas, ya, terhadap kemampuan bercerita. Kalau kemarin untuk eksperimen dependen yang berpasangan itu biasanya kata kuncinya efektivitas, ya. Kalau ini pengaruhnya. Pengaruh metode ikhlas terhadap kemampuan bercerita di kelas 5 SD Varia Manis. Nah, ini datanya, teman-teman. Ada nilai eksperimen. Ya, berarti kelas eksperimen itu kelas yang menggunakan metode ikhlas, ya. Nah, kelas kontrolnya kelas yang menggunakan metode lain, ya. Nah, di sini hipotesisnya H0 tidak terdapat pengaruh, H1 terdapat pengaruh. Kriterianya, jika T hitung lebih besar daripada T tabel, itu ada pengaruh, ya. Artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita em, mulai untuk simulasi, ya. Saudara-saudara, jadi bagaimana simulasinya? Ya, ini ada di modul. Nah, saya terangkan, ini menggunakan Excel, ya. Lagi-lagi, karena untuk program S1 harus tahu dasarnya, ya. Bagaimana penghitungan, analisis, eksperimen, dependen ataupun independen. Nah, di sini ada data 20 orang kelas eksperimen, kemampuan berceritanya, ya, yang menggunakan metode ikhlas. Lalu kelas kontrolnya yang tidak menggunakan metode ikhlas. Silahkan metode apa saja. Ini hasilnya. Dan nilai rata-rata dari kelas eksperimen adalah 85,25 dan kelas kontrol 73,3. Dilihat di sini, ya. Nah, ini ada MX. Nah, ini rumusnya MX kurangi MY dibagi par dari bla bla bla. Silahkan dibaca, ya. Nah, ini MX-nya 85,25. Taselnya sengaja untuk dipanenkan, ya, dipermanenkan. MY-nya 73. Dan X-nya berapa? Jumlah jumlah X itu 20 dan jumlah Y 20. Nah, selanjutnya dihitung kolom, ini penting sekali, ini sebagai data utama, yaitu X kecil kuadrat, ya. X kecil kuadrat itu adalah nilai eksperimen yang nomor satu itu dikurangi nilai rata-rata, ya. Jadi dalam kurung X kurangi X bar. X bar itu nilai rata-rata, ya. Nah, selanjutnya dipangkatkan, dipangkat dua. Jadi rumusnya seperti ini. Sama dengan B2, B2 berarti ini dikurangi nilai rata-rata B22.
lalu di dalam kurung berikan pangkat dan angka 2. Kenapa ini diberikan tanda dolar ya? Supaya nilai rata-rata ini kan tetap diam ya. Kalau tidak nanti akan bergerak sehingga nilainya akan error. Ya, kita coba ya, simulasikan saja. Sama dengan, ini saya hapus saja dulu semua ya. Oke, baik. Sama dengan B2, sorry, dalam kurung dulu ya. B2, karena akan ada perlakuan dipangkatkan, harus diberikan kurung. Kurangi B22 yang ini, nilai rata-rata. Nah, berikan kurung ya. Karena B22 akan dijadikan permanen, sehingga yang B22 pakai 4 ya. Ya, diberikan tanda dolar. Jadi dia permanen. Lalu di akar di pekat 2. Berikan tanda seperti itu. Berikan angka 2. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau sudah ini tinggal tarik. Ya, tinggal tarik. Oke, seperti itu. Ya. Lalu Y sama ya. Saya kira kalau Y, C kurangi C22 yang dipermanenkan di pangkat 2. Lalu ini di sum. Kalau ini di average ya, yang ini di sum. Dijumlahkan dari nomor 1 sampai nomor 20. Ya, ya. Sama dengan sum. Tinggal blok ya. Ya, 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 seperti itu ya. 16,59. 16,59,75 maksudnya. Ini warnanya warna merah muda. Dan yang biru, biru muda, jumlah Y kecil kuadratnya. Y kecil kuadrat sama. Jadi nilai kontrol dikurangi nilai rata-rata kontrol di pangkat 2. Ya, seperti itu. Oke, ini data utamanya sudah ada. Masukkan kita ke rumus yang manualnya ya. Masukkan ke yang rumus. MX ya kurangi MY. MX itu nilai rata-rata kelas eksperimen. Lalu jadi pangkat X kuadrat tuh di sini ya nilai-nilai yang ini ya. Jadi bukan nilai yang utama, yang awal, tapi yang sudah dikurangi nilai rata-rata dan dipangkatkan. Nah, oke baik, ini secara rumus tampilannya seperti ini, saudara-saudara bisa perhatikan. Kita pelan-pelan saja. Ini ada yang numeriknya. Rumus ini saya numerikan. Contoh ini MX kurangi MY. Nah, berarti I14, berarti ke sini ya datanya ya. I14 kurangi I15. Hasilnya 11,95. Ya, yang atas ini sudah nih ya, teman-teman. Nah, ini ternyata ada kan. Nah, selanjutnya apa? Yang kita ambil yang bawah. Ambil yang bawah, I18. Ya. I18 yang mana? Ditambah, sorry, I8 ditambah I9. I8 ini nih. Sigma X kecil kuadrat dengan ditambah sigma Y kecil kuadrat. Nah, yang ini nih ya, teman-teman ya. Nah, ini hasilnya. 19,95. Selanjutnya NX, ini kan dibagi ya. NX ditambah NY dikurangi 2. Nah, NX yang mana? Berarti yang I5. Ya, I5 ditambah I6 dikurangi 2. Nah, sorry, I6 ya. I6 ditambah I7. Sorry. I6 ditambah I7 dikurangi 2. Sehingga tidak ada mengetik angka ya. Jadi semuanya Pak ambil sel yang ada. Kurangi 2 hasilnya 38, berarti yang ini 38 ya. Di sini tuh ada ya. Nah, selanjutnya rumus yang sebelah kanan dalam kurung 1 dibagi NX ditambah 1 dibagi NY. 1 dibagi 20 tambah 1 dibagi 20 hasilnya 0,05.
tambah 0,05 ya. Seperti ini. Nanti per 20 ya. Sorry, 1/20, 0,05. Dan yang sama di sampingnya pun, lalu tambahkan ini ditambah ini ya. Jadi 0,1. Diperhatikan saja sel-sel yang ditunjuk oleh kursor ya, saudara-saudara. Selanjutnya, yang ini sudah nih. Yang ini sudah. Nah, lalu angka 4619,25 dibagi 38. Oke ya. Nah, berarti I13 yang ini, yang tadi ya, yang 4619,95 dibagi 38. 38 berarti yang ini yang di bawahnya. Hasilnya adalah 121,57763. Ini sebetulnya ada angka titik atau kali ya, kalau rumus matematika kan begitu. Sehingga yang terakhir adalah 1,21577,63 dikali 0,1. Jadi rumus yang berderet itu dikalikan ya. Jadi blok ini dikali blok ini. Dari awal sebetulnya ini dikali ini sebetulnya. Ya. Hasilnya berapa? 121,5776316 dikali 0,1. Hasilnya adalah 12,1577616. Lihat ya. Ini adalah I15 yang ini ya. Lalu dikali K15 yang di sampingnya ya, yang 0,1. Ini sudah ada angkanya. Angkanya sudah ada yaitu 12,157763. Oke, baik teman-teman, hati-hati, pelan-pelan saja. Lalu angka ini kan belum dikuadratkan. Jadi pengkuadratan terakhir ya. Lalu angka 12,1577763 itu diakar kuadratkan menjadi 3,48679841. Nah, bagaimana rumusnya? Sama dengan SQRT kayak yang ini, I17 ya. Nah, kita coba lagi ya. Baik, mohon maaf, ada kendala sinyal ya. Nah, kita ulangi dari beberapa tadi ya. Baik, kita lanjutkan. Ini semuanya dinomorkan ya. Kita sampai sini tadi udah. Nah, angka 12,15777,63 itu ya, 12,1577763 dia akar kuadratkan menjadi 3,8 sekian. Caranya adalah SQRT ya. Kita simulasikan sebentar. Eh, SQRT kurung SQRT kurung buka ke angkanya saja, klik gitu ya. Ke, ini sama ya, 3, sama ini hasilnya. Oke. Nah, selanjutnya adalah ini sudah dapat berarti. Ini berarti rumus besarnya sudah didapat, yaitu 11,95 dibagi 3,48679984. Berapa hasilnya? Inilah hasilnya 3,427. Ya. Lihat I12 dibagi I18. I12 yang mana? Yang ini ya. Yang tadi yang awalnya. Nah, sehingga didapatlah T hitung ini udah jadi. Ini sudah jadi T hitungnya adalah 3,4272. P tabelnya berapa kan gitu ya, dan kriterianya kalau berpengaruh kan T hitung harus lebih besar daripada T tabel ya, baru berpengaruh. H0 ditolak, H1 diterima. T tabelnya adalah dari perhitungan ini sama dengan TINV dalam kurung 0,05. 0,05 itu derajat kebebasannya 5%, titik koma 38. 38 itu karena dua, dua kelompok ya, dikurangi dua. Bisa kita simulasikan aja sama dengan PINV dalam kurung 0,05 titik koma 38. Ya.
Oke, hasilnya 2,024. Sehingga nilai T hitung dengan T tabel, T hitung lebih besar, disimpulkan terdapat pengaruh metode ikhlas terhadap hasil belajar bercerita ya. Oke. Nah, angka ini teman-teman, yang biru ini, kalau ini lihat di tabel juga ada ya, tabel yang umum. Yang biru ini ketika Anda diuji oleh siapapun, ini orang boleh boleh tidak percaya. Kenapa? Karena orang yang menguji itu tidak ikut menghitung. Oleh karena itu, harus dikonfirmasi hasilnya ke data analysis ya. Nah, data analisnya kita lihat sini. Di test to sample assuming equal variance ya. Seperti ini. Di startnya sama. Ya. 3,4 dua di ini ya di dibulatkan dan ini 2,0. Oke. Kita simulasi saja ya untuk data analisisnya. Kita masuk ke data. Jangan lupa ya, klik data ya. Masuk ke data analysis ya. Masuk ke uji T tadi ya, uji T. T to sample assumption equal ya. Yang ini nih. Yang kedua. Kalau kemarin yang varied itu untuk yang independen. Kalau itu sampel berarti sebenarnya dua kelompok maksudnya. Oke, kita klik. Rank satu itu yang mana? Nah, kita lihat yang eksperimen ya. Sampai ke angka yang 20 ya, tidak ke rata-ratanya. Nah, rank 2 yang kontrol. Oke. Lalu label dicetak. Ini sudah 0,05 ya. Lalu outputnya diklik gitu. Lalu Anda klik di mana di tempat tertentu lah ya yang agak kosong gitu. Nah, oke. Sekira ada ya, tinggal tekan. Oke, ini kalau ini tidak digunakan ini kelihatan ya. Sama ya hasilnya. Ini biru kan. Nah, terhitung, T start itu terhitung gitu. Dan T, T critical itu adalah T tabel ya tentunya. Nah, sama ternyata ya. 3,42. Kita lihat di sini 3,42 berarti angkanya ya. Dengan 2,02. Seperti itu. Nah, ketika sudah Anda sertakan atau dikonfirmasi ke data analysis yang rumus manual ini, siapapun harus percaya karena ini yang menghitung mesin. Kalau yang ini kan manual. Ya, jika hasil data analysis dengan hasil manual Anda tidak sama, berarti Anda yang harus menghitung ulang di sini mungkin ada kesalahan. Jadi harus sama. Kalau persoalan angka di bawah di belakang koma kesekian sih ya silakan saja ya, sama saja ya. Yang jelas di sini 3,4277759 ini persis sekali dan ini pun yang angkanya 64 persis ya ujungnya. Saya kira itu teman-teman. Insya Allah yang penting eh, simulasinya diikuti, lalu latihannya dikerjakan dan selalu berlatih supaya tidak lupa. Demikian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.